Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Dari kami dari kelompok 10 MMLC Express Sosnas 2021 akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana Islam di mata dunia dan tentang Ghazwul Fikr. Berikut anggota dari kelompok 10. Nah, untuk yang pertama, bagaimana sih track record kita sebagai umat Islam di mata dunia? Apakah kita termasuk umat yang baik? Apakah kita termasuk umat yang buruk, dan bagaimana kita memperbaiki dan menanggapi pandangan buruk dan propaganda yang ada terhadap Islam, dan apa yang harus kita dalami mengenai ajaran, paham-paham yang masuk, yang mencoba memecah kita, itulah yang harus kita pahami dengan benar. Salah satunya dengan mendalami dan mengetahui mengenai bagaimana Ghazwul Fikr itu, dan cara menghindari. Baik, umat Islam sekarang sedang dilanda oleh Al-Ghazwu Al-Fikr atau Ghazwul Fikr yang berusaha menyibukkan umat dengan cara apa saja yang dapat menjauhkannya dari pemahaman Islam yang benar. Bukan rahasia lagi bahwa arus-arus yang datang dari luar itu dengan segala sarana yang dimilikinya menyerang masyarakat Islam dengan gencar hingga remuk, lumpuh tak berdaya, geraknya terhambat, dan akhirnya tersisih dari dunia kenyataan. Berikut beberapa hal poin penting mengenai Ghazwul Fikr. Baik, selanjutnya. Istilah Al-Ghazwul Fikr atau sering yang disingkat menjadi Wawzul Fikr secara sederhana diartikan sebagai serangan pemikiran. Kata Al-Ghazwu berarti serangan dan kata Al-Fikr berarti pemikiran. Maksudnya adalah upaya gencar yang dilakukan oleh pihak barat dalam hal ini kaum kafir untuk merubah pola pikir umat Islam agar meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir seperti tayangan televisi, situs internet, buku, kurikulum pendidikan, dan segala macam hal-hal yang mengenai informasi untuk melemahkan pemikiran dari umat Islam sendiri. Lanjutkan. Ya, berikut yaitu metode-metode Al-Ghaus Fikr sejauh yang dapat direkam oleh para pengamat dan peneliti dalam berbagai kasus, ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengaburan ajaran Islam yang terencana. Yang kedua, menghidupkan kembali simbol-simbol jahiliyah. Yang ketiga, menggeser peran ulama dari posisi-posisi pengarah dan pemegang kekuasaan. Yang keempat, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yaitu pelayanan sosial. Berikut kedok yang kita ketemui pada orang dengan Ghazwul Fikr, yaitu yang pertama, melegalkan kemaksiatan atas nama hak asasi manusia, membungkus keserakahan layaknya kebutuhan hidup, mencitrakan pornografi atau aksi sebagai seni dan wujud ekspresi, menjadikan aktivitas yang melalaikan sebagai kebutuhan hiburan, mengedepankan intelektual, hingga seakan tak mau tunduk pada aturan Tuhan. Nah, berikut merupakan contoh celoteh dari korban Ghazwul Fikri. Mereka yang fanatik agama itu munafik. Nerakaku bukan urusanmu. Bagimu agamamu, tapi bagiku agama maksa. Semua agama itu sama aja. Urusan agama mah nggak usah dicampurin sama urusan dunia. Apa-apa pakai aturan Islam. Ke Arab aja sana. Jadi, teman-teman, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita perlu beberapa hal nih. Yang pertama, mempelajari sejarah tentang Islam. Kedua, memperbanyak dan memperkuat ilmu Islam, berkumpul dengan orang soleh, kemudian berdakwah di jalan Allah, meninggalkan nafsu dan cinta dunia, dan yang terakhir, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwa keburukan itu selalu terstruktur di zaman sekarang, maka sudah saatnya kebaikan lebih terstruktur. Segala sesuatu yang dibungkus dengan istilah-istilah yang manis namun itu haram, maka sejatinya tetaplah haram. Jadi berhati-hati dimanapun teman-teman berada. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.